Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada kesempatan kali ini, saya Rena Sylvia dari program Studi Perpustakaan dan Ilmu Informasi kelas A akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Implementasi Penyiangan Koleksi Wedding sebagai upaya peningkatan minat kunjung pemustaka di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Solo. Nama Rena Sylvia, NIM 18234103. Penulisan proposal ini tidak lepas dari dosen pembimbing mata kuliah metodologi penelitian, yaitu Dr. Ibu Yeni Bu Yeni Hayati M.Hum dan juga terima kasih kepada dosen pembimbing mata kuliah penulisan karya ilmiah yaitu Bu Dewi Anggraini SPD MPD. Baiklah, pada presentasi seminar proposal saya kali ini ada 3 bab yang akan saya bacakan. Yang pertama ada satu bab pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah. Yang kedua ada fokus masalah. Yang ketiga ada perumusan masalah. Yang keempat ada pertanyaan penelitian. Dan yang selanjutnya ada tujuan penelitian dan manfaat penelitian serta batasan istilah. Baiklah, yang pertama kita masuk ke latar belakang. Perpustakaan merupakan sumber informasi yang memberikan informasi kepada masyarakat umum, sedangkan tujuan dari perpustakaan diantaranya yaitu untuk memberikan pelayanan informasi sebagai sarana pembelajaran dan hiburan melalui koleksi yang disajikan. Sehingga, sesuai dengan kebutuhan pengguna tersebut, yaitu saat sekarang ini selalu menyerap informasi yang selalu terupdate, informasi terbaru dan informasi hangat, agar pengunjung perpustakaan tidak merasa bosan datang ke perpustakaan. Koleksi yang ada di perpustakaan juga beragam, tersimpan di perpustakaannya semakin lama semakin menumpuk. Untuk itu, sebuah perpustakaan harus melakukan kegiatan penyiangan koleksi. Karena apa? Karena kegiatan penyiangan koleksi ini sudah ada dan sudah diterapkan kebijakannya, namun belum dilaksanakan secara optimal. Hal tersebut karena beberapa faktor yang melatar belakangi tidak berjalannya secara optimal kegiatan penyiangan tersebut. Karena apa? Karena kegiatan penyiangan itu penting dilakukan untuk mengeluarkan koleksi-koleksi dengan tahun terbit rendah dan juga koleksi yang sudah usang agar koleksi-koleksi di perpustakaan koleksi di perpustakaan menjadi ter-up-to-date. Selanjutnya, kegiatan penyiangan koleksi wedding merupakan salah satu kegiatan yang penting dilakukan dan sudah ada kebijakannya. Hal itu terlihat dari masih banyaknya koleksi yang sudah kadaluarsa, informasinya tidak ter-up-to-date lagi yang tersimpan, sehingga membuat rak penuh di perpustakaan. Penyiangan koleksi bertujuan untuk memberikan informasi yang ter-up-to-date kepada pemustaka. Dengan adanya koleksi terbaru yang disediakan di perpustakaan, maka hal tersebut hendaknya bisa menjadi upaya perpustakaan dalam meningkatkan minat kunjung pemustaka ke perpustakaan. Nah, selanjutnya yaitu poin fokus masalah. Yang menjadi fokus masalah dalam proposal penelitian saya ini yaitu untuk mengetahui bagaimanakah implementasi penyiangan koleksi wedding sebagai upaya meningkatkan minat pemustaka di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Solo. Selanjutnya perumusan masalah. Perumusan masalah yaitu bagaimanakah implementasi penyiangan koleksi sebagai upaya peningkatan minat kunjung pemustaka di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Solo. Selanjutnya dalam penelitian saya ini ada beberapa pertanyaan peneliti, yaitu terdapat 4 pertanyaan peneliti yang diajukan nantinya. Yang pertama, bagaimanakah implementasi penyiangan koleksi wedding sebagai upaya peningkatan minat kunjung pemustaka di Perpustakaan Kota Solo? Yang kedua, apa sajakah yang menjadi kriteria dalam implementasi kegiatan penyiangan koleksi tersebut? Yang ketiga, apakah problematika yang dihadapi dalam implementasi penyiangan koleksi tersebut? Dan yang keempat, apa solusi yang diberikan atau yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam implementasi penyiangan koleksi di Perpustakaan Kota Solo? Nah, selanjutnya yaitu
Tujuan dari penelitian yaitu sehubungan dengan pertanyaan peneliti tadi, maka tujuan penelitian yaitu untuk mendeskripsikan implementasi penyiangan koleksi sebagai upaya meningkatkan minat kunjung pemustaka di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Solo. Yang ketiga yaitu mendeskripsikan penyiangan koleksi di Dinas Perpustakaan Kearsipan Kota Solo. Yang ketiga mendeskripsikan problematika yang dihadapi dalam implementasi penyiangan koleksi sebagai upaya meningkatkan minat kunjung pemustaka di Dinas Perpustakaan Kota Solo. Selanjutnya yang keempat adalah mendeskripsikan solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan penyiangan koleksi sebagai upaya untuk meningkatkan minat kunjung di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Solo. Nah, manfaat dari penelitian ini yaitu memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk tambahan penulis tentang implementasi penyiangan koleksi. Di sini ada batasan istilahnya yaitu penyiangan koleksi. Penyiangan koleksi merupakan satu proses menentukan koleksi apa saja yang akan dikeluarkan atau ditarik dari rak karena koleksi tersebut sudah tidak layak lagi untuk dipakai atau informasinya sudah tidak dapat lagi dipakai. Selanjutnya implementasi yaitu berupa penerapan. Baiklah, kita masuk ke bab kedua yaitu kajian pustaka. Yang menjadi kajian pustaka atau kajian teori dalam penelitian ini yaitu yang pertama ada perpustakaan. Yang kedua ada perpustakaan umum. Perpustakaan adalah tempat menyimpan, mengelola, dan mencari informasi, di mana informasi tersebut dapat berbentuk bahan bacaan, bacaan seperti bahan tercetak, buku, jurnal, referensi, dan bahan perpustakaan lainnya, maupun bahan dalam bentuk elektronik. Karena pada prinsipnya perpustakaan sekarang ini merupakan sebagai gedung yang menyediakan berbagai informasi bagi pemustakanya. Tugas dari perpustakaan yaitu adalah untuk menyediakan layanan informasi untuk kepentingan masyarakat. Untuk itu, sebuah perpustakaan harus menyediakan informasi yang ter-up-to-date, terbaru, dan terhangat, supaya pemustaka tidak merasa bosan dan pemenuhan informasinya terpenuhi apabila datang ke perpustakaan. Nah, karena di sini saya mengambil lokasi di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Solo, maka perpustakaan tersebut termasuk ke perpustakaan umum. Perpustakaan umum adalah lembaga pendidikan oleh masyarakat umum yang menyediakan berbagai sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi yang dijadikan sebagai sumber belajar seperti memperoleh ilmu, pengetahuan dalam masyarakat. Pengertian ini saya kutip dari Febriani tahun 2019. Selanjutnya kita masuk ke pengertian koleksi. Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007, koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan yang dihimpun, diolah, dan dilayankan. Jenis bahan pustaka terbagi atas satu bahan pustaka berupa buku, seperti buku tentang psikologi, buku bahasa, dan buku lainnya. Selanjutnya yaitu bahan pustaka berupa non-buku seperti surat kabar, majalah, peta, dan lainnya. Juga ada bahan pustaka dalam bentuk elektronik yang diformat dalam media elektronik yang disimpan. Koleksi ini sangat beragam, tergantung dari informasi tersebut dikemas dalam bentuk manual atau dalam bentuk digital. Selanjutnya yaitu pengertian implementasi. Secara umum, istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan istilah atau penerapan. Jadi dapat disimpulkan implementasi merupakan suatu penerapan. Selanjutnya yaitu masuk ke kajian teori penyiangan koleksi wedding. Pengertian wedding. Wedding merupakan kegiatan yang dilakukan oleh perpustakaan untuk mengeluarkan koleksi-koleksi yang sudah usang dan menggantinya dengan koleksi yang ter-up-to-date. Selanjutnya kebijakan wedding. Kebijakan wedding merupakan sebuah aturan atau SOP yang mengatur tentang kegiatan kebijakan penyiangan koleksi tersebut.
Selanjutnya ada tujuan penyiangan koleksi. Penyiangan koleksi bertujuan untuk memberikan informasi yang ter-up-to-date dan terbaru di perpustakaan. Selanjutnya itu tujuan penyiangan koleksi. Selanjutnya kriteria penyiangan koleksi, prosedur penyiangan koleksi dan problematika yang dihadapi dalam kegiatan penyiangan koleksi tersebut. Selanjutnya Pemustaka. Pengertian pemustaka menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau berupa lembaga yang memanfaatkan fasilitas perpustakaan. Kemudian menurut Widi Surwano tahun 2009, pemustaka adalah pengguna fasilitas yang disediakan perpustakaan baik koleksi maupun buku, bahan pustaka, fasilitas lainnya. Kunjungan perpustakaan. Pemustaka lebih tertarik ke perpustakaan untuk mencari koleksi yang up-to-date. Minat kunjung. Menurut Sutarno NS tahun 2003, minat kunjung seorang dapat diartikan sebagai kecenderungan hati tinggi untuk datang ke suatu tempat tertentu. Dalam konteks perpustakaan, tempat yang dimaksud adalah kunjungan ke perpustakaan dengan tujuan untuk mencari informasi, ilmu pengetahuan di perpustakaan. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk ke penelitian relevan. Di sini saya memakai 5 penelitian relevan, yaitu yang pertama yang dikarang oleh Ridwan dan Rohana. Selanjutnya yaitu ada yang dikarang oleh Astuti Rahayu, Kapika, Yulina, dan Uci Febriani. Di mana saya mengambil penelitian relevan ini karena sesuai dengan tema yang saya angkat, yaitu tentang implementasi penyiangan koleksi sebagai upaya meningkatkan minat kunjung pemustaka. Selanjutnya yaitu kerangka konseptual. Di sini terdapat kerangka konseptual yaitu di mana perpustakaan menyediakan koleksi. Koleksi tersebut telah tertumpuk dan dilakukan upaya penyiangan. Upaya penyiangan ini bertujuan untuk meningkatkan minat kunjung pemustaka. Minat kunjung pemustaka berkaitan dengan perpustakaan. Selanjutnya dalam penyiangan koleksi ini terdapat pokok yang dibahas yaitu implementasi, kriteria, problematika, dan solusi. Selanjutnya, saya akan menyampaikan bab 3 yaitu metodologi penelitian. Jenis penelitian yang saya pakai pada proposal penelitian ini yaitu menggunakan metodologi jenis penelitian kualitatif. Karena mengapa saya menganggap penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yaitu untuk menyelidiki dan memahami makna atau masalah dalam lingkup penyiangan koleksi di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Solo. Selanjutnya metode. Metode yang dipakai dalam penelitian ini yaitu metode penelitian deskriptif. Di dalam penelitian deskriptif ini akan berisi kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian tentang laporan saya tentang implementasi kebijakan penyiangan koleksi. Menurut Moleong tahun 2012, data tersebut mungkin berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, rekaman, atau dokumentasi lainnya. Selanjutnya, latar, entry, dan kehadiran peneliti. Latar yang menjadi latar tempat dalam penelitian ini yaitu di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Solo. Entry data dilakukan atau diperoleh dengan cara wawancara dokumentasi langsung ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Solo. Kehadiran peneliti. Kehadiran peneliti ini sangat penting untuk hadir di lapangan untuk mencari informasi yang berkaitan dengan tema yang diangkat dan melakukan wawancara langsung dengan informan yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Solo. Selanjutnya menjadi informan di sini ada 4 yaitu Kepala Perpustakaan Divisi Layanan Teknik staf bagian. Selanjutnya ada pemustaka. Di sini mengambil secara acak sebanyak 5 pemustaka untuk mengetahui bagaimanakah implementasi kebijakan penyiangan koleksi ini sebagai upaya meningkatkan minat kunjung pemustaka tersebut. Apakah pemustaka tersebut nantinya akan sering berkunjung ke perpustakaan apabila dilakukan penyiangan koleksi? Karena penyiangan koleksi ini menyediakan koleksi-koleksi terbaru.
Selanjutnya itu instrumentasi penelitian. Dalam penelitian ini menjadi instrumen adalah instrumen yang dimaksud di sini yaitu peneliti, karena peneliti mencari dan mengkaji informasi mengenai kegiatan penyiangan koleksi dengan menggunakan alat bantu seperti pedoman wawancara, handphone untuk dokumentasi dan percakapan lainnya. Teknik pengumpulan data. Di sini saya memakai teknik pengumpulan data yaitu dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara langsung di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Solo. Wawancara juga dilakukan secara langsung dengan informan yang diambil secara opsional tadi. Kemudian dokumentasi. Dokumentasi dilakukan dengan alat bantu perekam seperti HP dan telepon, HP atau kamera untuk mendokumentasikan kegiatan tersebut. Selanjutnya teknik pengabsahan data. Menurut Moleong tahun 2012, penelitian menggunakan teknik pengabsahan data yaitu triangulasi. Triangulasi menurut Moleong tahun 2012 dalam bukunya menuliskan merupakan teknik pemberian keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang ada di luar data itu untuk keperluan mengecekkan data membandingkan suatu data tersebut. Triangulasi dapat dibagi berbagai jenis yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Dalam teknik pengabsahan data dengan menggunakan triangulasi ini, yaitu melakukan perbandingan hasil wawancara yang diperoleh dari masing-masing sumber atau informan peneliti untuk mengecek kebenaran informasi yang diperoleh tersebut. Selain itu, peneliti juga melakukan pengecekan derajat reliability melalui teknik triangulasi dengan metode yaitu pengecekan hasil tersebut. Selanjutnya itu teknik penganalisisan data. Di sini saya menggunakan 4 teknik penganalisisan data. Itu berupa bentuk menganalisis data. Yang pertama display data, reduksi data, interpretasi data, dan yang kelima adalah verifikasi data. Penganalisan data ini dilakukan dengan cara mendapatkan informasi yang kita lakukan dengan teknik wawancara tadi, kemudian kita menganalisis data tersebut sampai ke tahap verifikasi data. Baiklah, mungkin itulah hasil presentasi dari seminar proposal saya pada hari ini. Lebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.